Disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber kita sebelumnya. Hari ini kita bersama-sama keluarga besar seluruh Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia di seluruh Indonesia. Alhamdulillah ini masih ada 105 peserta kita yang tergabung pada siang hari ini, dan ini menjadi salah satu titik temu. Untuk manfaatkan waktu yang ada, saya berharap karena ini menjadi salah satu pilar untuk menyongsong Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021 nanti, izinkan saya memaparkan beberapa hal khususnya untuk para generasi muda kita yang senantiasa menjadi salah satu pilar yang akan melanjutkan bagaimana memanfaatkan bahasa dalam rangka untuk membangun silaturahmi dan juga untuk membangun komunikasi bersama-sama untuk seluruh masyarakat Indonesia. Baik teman-temanku yang hebat dan luar biasa, hari ini sengaja saya mengangkat topik berbahasa baik dan santun untuk memanusiakan manusia di era digital. Jadi nyambung dari apa yang di awal tadi disampaikan bahwa di era digital ini menjadi salah satu titik temu bahwa kita adanya teknologi tidak bisa dinafikan lagi, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Dan ini menjadi salah satu titik temu kita bersama-sama, bagaimana kita bisa memanfaatkan semua kondisi, semua fasilitas yang kita miliki untuk bisa memanfaatkan apa yang menjadi salah satu titian kita sejak 93 tahun yang lalu, 20 Oktober 1928 sampai nanti 28 Oktober 2021. Dan hari ini diperingati bersama-sama dengan kegiatan seminar secara daring dari STKIP PGRI Sumatera Barat bekerja sama dengan Badan Bahasa dan juga Asosiasi Jurnal dan juga Keluarga Besar Adopsi, Keluarga Besar IKAPOPSI dan juga Keluarga Besar Sastra Indonesia di seluruh Indonesia. Hari ini kita bersama-sama untuk menyongsong Sumpah Pemuda. Jadi kalau kita masih ingat betul bahwa di Sumpah Pemuda kita dikatakan dan kita mengingat, ini sejak kita SD sampai sekarang semua mengingat, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, bahasa persatuan, bahasa Indonesia inilah yang menjadi salah satu titik temu bagaimana kita menyatukan seluruh komponen di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, 34 provinsi menjadi satu kesatuan untuk bisa mewujudkan kebersamaan dan membangun negeri ini. Maka dengan bahasa Indonesia kita bangun nasionalisme. Dengan bahasa Indonesia kita satukan suku, kita satukan ras dengan semua kondisi dan perbedaan yang ada. Selalu saya titipkan kepada teman-teman keluarga besar bahasa Indonesia di seluruh Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Ini kita bangun, kita tanamkan kepada generasi Indonesia bahwa kita bangun nasionalisme melalui bahasa. Sehingga apa? Rasa cinta dan bangga itu akan melekat dalam hati kita melalui kita, dosen, guru, mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia, baik pendidikan maupun non-pendidikan, semua memiliki peluang yang sama. Karena apa? Kita punya ruang. Kita punya ruang untuk bisa mensosialisasikan, lalu mengenalkan dan juga menikmati dalam konteks untuk digunakan dan dilestarikan. Beda dengan ketika misalnya tidak mungkin kita akan minta tolong para pengemudi yang sedang mengemudikan bisnya, atau kita minta tolong kepada para ojek yang sedang mengendarai ke motornya. Tapi kita sebagai pelaku, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai mahasiswa bahasa Indonesia punya ruang untuk bisa menyampaikan, memberikan, melestarikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, dari Sabang dan sampai Merauke, kita masih ingat betul bagaimana kita bisa memahami dan mengimplementasikan fungsi bahasa dalam berbagai konteks kehidupan. Bagaimana kita pahami fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa sebagai bahasa negara, dan juga kita lihat
bahwa bahasa menjadi salah satu pilar untuk bisa mengungkapkan ide dan gagasan baik verbal maupun non-verbal. Kita masih ingat betul bagaimana tanpa bahasa kita bisa berekspresi. Kita bisa menggerakkan body language kita, bisa memberikan nuansa penguatan, bisa memberikan penguatan untuk meyakinkan bahwa kita sedang memberikan sesuatu untuk lawan tutur kita. Sebagai alat komunikasi, bagaimana kita bisa menyampaikan ide gagasan, baik melalui media daring maupun luring. Bagaimana kita bisa menyampaikan ide-ide gagasan kita melalui WA, melalui Facebook, melalui IG di era teknologi yang luar biasa ini. Sehingga apa? Ada integrasi yang tidak bisa dilepaskan antara komponen sosial, komponen pribadi, dan juga komponen masyarakat umum. Dan ini harus kita pilah. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa di seluruh Indonesia, mahasiswa, guru, dosen, bagaimana kita bisa memilih kita sebagai pengguna bahasa untuk mengontrol penggunaan bahasa kita yang baik dan santun dalam komunikasi yang digunakan. Kepada siapa saja? Kepada lawan tutur kita yang lebih tua, tentu kita akan lebih santun pada beliau-beliaunya. Yang sejajar kita akan hormat dan saling menghargai. Yang lebih kecil kita saling menyayangi. Nah, kalau ini semua dilakukan oleh pelaku bahasa, memahami sikap bahasa, memahami fungsi bahasa, insya Allah kita tidak akan ada yang pernah cekcok. Kita semua akan damai dengan bahasa yang menyejukkan, mencapai tujuan komunikasi yang bisa kita sampaikan dengan baik. Dan ini semua teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kita juga senantiasa ketika kita bisa berbahasa. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman keluarga besar di seluruh Indonesia, jadilah orang yang menyapa lebih dahulu ketika bertemu dengan orang lain. Ini menjadi filosofi bagaimana kita berbahasa dengan, kalau sering kita kenal ada budaya 5S ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, kalau kita menjadi salah satu pilar, ketemu orang, dosen ketemu mahasiswa menyapa dulu, ya enggak apa-apa. Bukan berarti kalau dosen tidak boleh menyapa duluan. Menjadi guru, menyapa duluan muridnya, ya enggak apa-apa. Jadi ketika kita bertemu dengan orang lain, saat kita memberi, pasti kita mendapatkan. Assalamualaikum dek. Halo mas, gimana kabarnya? Gimana? Sudah selesai belum skripsimu? Belum pak. Ya udah daftar wisuda dulu aja. Loh bisa toh pak? Bisa. Daftar wisuda dulu. Nah, ini bagian dari teman-teman yang mungkin kita bertemu mahasiswa kita yang sedang mengerjakan skripsi yang S1, S2 mengerjakan tesis, S3 yang mengerjakan disertasi. Yang mungkin lagi kebingungan, mungkin akan menjadi salah satu bagian penting untuk berkomunikasi. Bagaimana kita bisa mewujudkan itu bersama-sama. Maka rasa cinta dengan bahasa, ekspresi dengan bahasa, ini akan bisa kita wujudkan ketika bertemu lawan tutur kita dengan segala situasi, dengan segala konteks tuturan kita. Dan ini semua akan memberikan kedamaian, kesejukan ketika kita bercakap dengan senyum. Coba bandingkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bercakap dengan bersengut, dengan wajah yang muram, dengan wajah yang gegana. Nah, sehingga gundah galau merana. Nggak bisa. Kita harus senantiasa cerah ceria. Kayak moderatornya kalau misalnya memimpin sidang diskusi ini dengan tidak ceria, ya bagaimana pesertanya ceria? Nggak akan bisa ceria. Lah, inilah fungsi bahasa, menjadi alat ekspresi diri yang nantinya akan memberikan warna berbeda dalam komunikasi kita. Nah, dalam sudut pandang psikopragmatik, orang yang berbicara dalam situasi bahagia dengan orang yang berbicara dalam situasi gundah gulana itu akan berbeda. Auranya juga berbeda. Maka teman-temanku yang hebat dan luar biasa, Bapak Ibu dosen, para mahasiswa, jadilah orang yang cerah ceria, senantiasa bisa membahagiakan. Orang lain melihat kita aja udah bahagia, apalagi kalau ketemu dan ngobrol, lebih bahagia lagi. Nah, inilah fungsi bahasa untuk ekspresi diri dan memberikan kesejukan dalam komunikasi dengan lawan tutur kita. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita lihat kondisi kita saat ini, siapa yang sekarang tidak punya HP? Siapa yang nggak punya HP yang terhubung dengan jejaring? Khususnya teman-teman para dosen bahasa Indonesia, mahasiswa biasanya kalau beli HP kan sekaligus beli sinyalnya ya. Dan ada kuotanya gitu. Nah, ini menjadi bagian yang tidak bisa lepas dari konsep yang saat ini teknologi sedang menjadi pilar pengekang dan juga penentu. Bergantung kitanya, apakah kita mau memanfaatkan dari sisi positif atau kita mau memanfaatkan untuk sisi negatif.
Jari kita sangat menentukan apa yang betul-betul akan kita gunakan, apa yang akan kita katakan. Sentuhan jari kita akan menentukan. Ingat bahwa sentuhan jari kita akan menentukan apakah akan berdampak, bersentuhan dengan undang-undang ITE atau tidak. Maka kenapa selalu kita sampaikan budaya santun bermedia sosial ini dalam rangka untuk apa? Menjaga bahasa sebagai bentuk jati diri bangsa. Ini sudah 93 tahun kita harus menunjukkan bahwa teman-teman, guru, dosen, mahasiswa, bahasa Indonesia harus menjadi teladan berbahasa. Karena apa? Itu sebagai alat komunikasi, baik lisan dan tulis, secara santun untuk menyampaikan ekspresi dirinya. Nah, artinya apa teman-temanku yang badan luar biasa? Keteladanan yang kita berikan dalam berbahasa ini akan menjadi sangat luar biasa. Dan itu akan selalu memikat hati lawan tutur kita. Ketika kita menggunakan bahasa dengan baik, dengan benar dan santun. Nah, kalau kita lihat dalam komponen ini, tentu kita bisa lihat bagaimana di media sosial pemakaian bahasa yang kadang lepas kontrol. Ya. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu dosen lihat sekarang. Kalau saya dulu menanti pembimbing saya dari pagi sampai sore, sabar, tenang. Tidak apa-apa. Tapi sekarang coba bayangkan mahasiswa, Pak Romadi di kampus tidak sekarang? Ya. Saya udah di kampus sejak pagi. Waduh Pak, saya belum mandi Pak. Saya mandi dulu ya Pak. Tolong ditunggu ya Pak. Nah, ini terjadi karena apa? Media. Sehingga anak-anak sekarang pun ini terjadi dalam komunikasi yang kadang harus diarahkan. Dan teman-teman silakan lihat di medsos, ada IG, ada Twitter, ada Facebook. Coba pahami. Ini salah satu misalnya saya lihat contoh-contoh. Nih, kalau bisa tanya kenapa harus membaca? Bukan begitu Bapak Ibu guru. Nah, miris lihat sebagian guru di sini semuanya sudah dijelaskan di peraturan. Ya dibaca, gemes bla 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 bla. Nah, akhirnya muncullah ekspresi yang negatif. Seperti kalimat-kalimat yang teman-teman bisa lihat di berbagai medsos yang itu harus kita luruskan untuk melihat bagaimana pemilahan kita. Nah, bagaimana peran kita, sikap kita sebagai pelaku bahasa, pengguna bahasa, dan orang-orang yang bergulat atau bergelut dalam bidang bahasa Indonesia. Tentu kita tidak akan menghakimi mereka dalam berbahasa, tetapi kita jadilah teladan dalam berbahasa, teladan dalam bermedsos yang bijak. Nah, oleh karena itu, teman-teman yang badan luar biasa, kita lihat betul yang tadi saya katakan bahwa kita harus menjadi model berbahasa yang baik dan santun dalam segala konteks. Dan ini kalau kita lihat dalam berbagai kasus yang ada, kita sering diminta sebagai saksi ahli dalam bidang linguistik forensik. Ini menjadi salah satu bagian yang menjadi sasaran atau dampak biasanya karena sosmed. Nih, sehingga peran itu akhirnya ketika kita lihat para pelaku bahasa yang kadang-kala menggunakan bahasa-bahasanya yang tidak benar dalam posisi yang menyakitkan orang lain, ini mohon maaf, tentu harus kita berikan keteladanan tanpa harus menghakimi. Nah, ini ketika Pak Presiden juga mengatakan bahwa Presiden juga menegaskan berpendapat di media sosial merupakan bagian dari demokrasi. Akan tetapi Presiden mengingatkan berbicara di media sosial ada batasannya, ada etikanya, ada sopan santunnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, ini teman-temanku yang badan luar biasa, maka kita di era digital abad 21 harus lebih bijak dalam mensikapi segala sesuatu pemakaian berbahasa yang kita gunakan. Apalagi perubahan teknologi ini tidak bisa kita hambat. Terus berubah dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi revolusi industri 4.0 dan menuju pada society 5.0 ini menjadi salah satu bagian yang tentu ini harus kita ingat bahwa perubahan-perubahan ini akan selalu berdampak pada diri kita, menyertai perkembangan kita, dan kita sebagai pemakai bahasa harus bijak, harus cerdas dalam memilih diksi yang nantinya itu bisa bermanfaat untuk menyampaikan tujuan-tujuan kita. Dan tentu kita perlu tahu bagaimana adaptasi kita terhadap perkembangan teknologi di abad 21. Dan proses ini tidak dapat dinafikan lagi, apalagi era COVID ini ya. Teman-teman bisa lihat pembelajaran daring, anak-anak yang dulunya dibatasi pemakaian HP-nya sekarang justru malah dilonggarkan. Karena apa? Itu menjadi media. Nah, bergantung bagaimana pendamaian kita untuk bisa mewujudkan pemakaian itu dengan baik. Sebagai contoh, tentu kita bisa melihat proses perkembangan atau pembelajaran abad 21 pun sekarang sudah bisa kita lihat dari semua dimensi.
upaya-upaya yang bisa kita tunjukkan, pemanfaatan teknologi yang benar akan bisa kita lihat, kita jadikan contoh, dan itu menjadi salah satu pilar penggunaan teknologi untuk anak didik kita, untuk dosen-dosen kita, untuk guru-guru kita. Nah, bagaimana kita bisa memilih dan memilah, itu menjadi salah satu bagian penting alat untuk berkomunikasi dengan media. Nah, tentu ini yang harus kita pahami bersama-sama, sehingga efek atau dampak positifnya dapat, negatifnya terminimalisir. Ini yang harus kita lihat bersama-sama. Nah, artinya teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita lihat perkembangan industri yang terus-menerus ini akan bergerak dan mempengaruhi proses pembelajaran dan pemeran bahasa kita yang didapatkan dari teknologi. Dulu mungkin hanya dapat turunan dari bapak dan ibu, tetapi sekarang anak-anak, mohon maaf nih ya, mohon maaf, teman-teman bisa lihat anak-anak sekarang dapat diksi dari medsos, dapat diksi dari televisi, dapat diksi dari mana saja, bebas mereka dapatkan. Sehingga apa? Ini yang kadang tak terkendali. Maka peluang kita untuk bisa menjadi teladan dalam berbahasa, dalam bermedsos, inilah yang nanti justru akan bisa kita lihat dampaknya seperti apa kepada mahasiswa-mahasiswa kita, pada guru-guru kita, kepada masyarakat kita. Nah, oleh karena itu, kenapa saya selalu minta teman-teman di bahasa Indonesia, di Prodi Bahasa Indonesia, sekaligus untuk bisa menjadi poros-poros pegiat literasi, Ratu Lisa, rajin nulis dan membaca. Karena apa? Ini yang akan nanti menunjukkan pilar yang tentu saja tidak bisa ditinggalkan untuk mewujudkan pesannya Pak Presiden melalui Kemendikbud, bahwa kita harus membangun SDM yang baik dan cerdas, baik dan tangguh, baik dan kuat, baik dan mandiri, baik dan memiliki sikap kompeten, hard skill dan soft skill. Dan itu semua harus kita sadari bahwa kita punya PR besar. Bagaimana peran kita untuk bisa meningkatkan kekuatan literasi kita, bahwa Indonesia nomor 60 dari 61 negara di dunia. Kenapa? Agar mudah diingat. Karena nomor 60 dari 61, nomor 2 dari bawah. Nah, semangat ini yang kita bangkitkan untuk nantinya guru-guru bahasa Indonesia, dosen-dosen bahasa Indonesia, mahasiswa-mahasiswa bahasa Indonesia di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ayo berjibaku, ayo bergotong royong. Kita gerakkan, kita dukung gerakan literasi nasional dalam rangka menyongsong Sumpah Pemuda yang ke-93 di 28 Oktober 2021 nanti, agar kita semua bisa mewujudkan pilar cinta, kedamaian, untuk mewujudkan, mendukung program pemerintah, mewujudkan visi, yakni menghasilkan profil pelajar Pancasila, mahasiswa Pancasila, masyarakat Pancasila yang memiliki kekuatan kebaikan dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kemandirian, bernalar kritis, memiliki kebinekaan, gotong royong dan kreatif. Ini menjadi salah satu pilar. Melalui pembelajaran bahasa menjadi MKWK, ini menjadi salah satu bagian penting yang tentu saja nanti bisa kita wujudkan bersama-sama melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bahwa pendidikan ini bukan hanya tugas dosen, bukan hanya tugas guru, bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita bersama-sama untuk memberikan kontribusi sebesar-besarnya, untuk bisa memberikan pendidikan sebanyak-banyaknya, dan kita harus saling bahu-membahu untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita lihat bersama-sama, tentu itu semua akan bisa dicapai. Keterampilan berbahasa, kognitif maupun psikomotorik, ini akan bisa dicapai dalam 3 ranah. Bagaimana kita ajak anak-anak kita, mahasiswa kita, guru-guru kita untuk bisa melatih keterampilan belajar dan membelajarkan untuk memiliki pemahaman yang luas. Sehingga dengan berliterasi, dengan membuka diri untuk melihat perubahan, beradaptasi dengan perubahan, maka mereka akan tergerak untuk terampil berpikir dan juga memiliki keterampilan hidup. Maka keseimbangan antara hard skill dan soft skill sangat dibutuhkan untuk bisa merealisasikan bagaimana aspek-aspek itu bisa diwujudkan secara bersinergi. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita lihat kembali bagaimana ruang-ruang guru kita masa lalu dibandingkan dengan masa milenial, kita bisa membandingkan yang sekarang semua media ada dengan kita membayangkan guru-guru kita kala itu memanfaatkan segala media yang ada digunakan sebagai media pembelajaran. Dan ini semua menjadi kekuatan yang luar biasa, ya. Meskipun ini akan berdampak dan ada korbannya.
Bapak tukang kebunnya mencari sapunya nggak ketemu, mau pakai nyapu ya. Nah, ini ternyata dipakai Pak Guru untuk media pembelajaran. Tapi ini dulu terjadi, betul-betul terjadi bahwa anak-anak kita ketangguhannya didukung dengan media-media yang ada di sekitarnya. Dan ini semua akan memberikan warna bagaimana kita sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen menjadi teladan dalam berbahasa untuk apa? Memanusiakan manusia, ya. Dan ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita bisa mewujudkan kompetensi hard skill dan soft skill untuk seluruh mahasiswa kita, untuk generasi muda kita. Bagaimana mereka memiliki super team yang tangguh untuk bisa mewujudkan hard skill dan soft skill, sehingga ketika kita bisa memanusiakan manusia dengan bahasa, maka disitulah kesantunan dan penghargaan akan mengalir. Dan kita pun tidak akan disingkirkan, tetapi akan selalu dirangkul dalam bentuk kepersatuan dan kesatuan. Dan itu upaya kita untuk mengisi peluang, untuk berani mengambil peluang dan tantangan di era teknologi, dan disitulah pasti akan ada solusi dan inovasi yang dapat diwujudkan. Teman-temanku yang badan luar biasa, tentu tidak lepas dari upaya kita untuk menguasai teknologi dan juga memanfaatkan kompetensi hard skill dan soft skill. Dukungannya bahwa kita sebagai guru, dosen, mahasiswa, masyarakat, praktisi, semuanya kuasai Formula 4C. Bagaimana kita berpikir kreatif untuk merealisasikan berbagai hal yang kita imajinasikan. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan semua sumber, semua daya, semua upaya yang ada di sekeliling kita. Bagaimana kita bisa senantiasa mengkritisi segala hal yang tentu bisa menjadi dampak baik untuk kita. Dan itu semua harus didukung dengan penguasaan bahasa asing, kuasai teknologi, dan akhirnya nanti betul-betul akan menjadi dampak bagaimana strategi berkomunikasi kita dengan santun, dengan baik, yang akhirnya kita bisa memanusiakan manusia pada tempatnya sesuai dengan konteks tuturan kita. Nah, penguasaan literasi menjadi sangat penting sesuai dengan kesepakatan Forum Ekonomi Dunia tahun 2015 bahwa multigenerasi NKRI dan dunia di abad 21 wajib menguasai 6 literasi dasar. Literasi menulis dan membaca yang sering saya gaungkan. Ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Literasi numerik, keuangan digital, sains, budaya, dan kewargaan. Dan ini semua, era digital ini, tentu ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita menumbuh kembangkan literasi digital untuk penguatan kita. Dan disinilah kekuatan kita untuk bisa memanusiakan manusia dengan penguasaan menulis dan membaca akan berdampak untuk kehidupan kita. Dan itu semua akan mendukung Tridharma perguruan tinggi. Dan bahasa Indonesia akan tetap eksis ketika kita gunakan dalam segala konteks. Dan ini harus kita tularkan menjadi virus-virus positif. Bagaimana kita mewujudkannya. Nah, teman-teman yang badan luar biasa, tentu itu bisa kita lakukan. Mengapa kita harus selalu belajar menulis dan membaca dalam hal untuk memanusiakan manusia. Karena apa? Dengan kita banyak belajar, dengan membaca dan menulis, kita akan semakin bijak. Sehingga akan berdampak pada diri kita, agar santun dalam bertutur dan bijak dalam tertindak. Dengan apa? Dengan 5B. Bersilaturahmi, seperti hari ini, silaturahmi kita akan memperkenalkan dari semua kolega kita dari dunia, dari luar negeri, dari dalam negeri, dari Sabang sampai Merauke. Berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi dengan Ratu Lisa. Agar apa? Agar dapat menggunakan bahasa yang baik, benar, dan santun. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, tentu itu bisa dilihat dalam semua komponen di era digital ini. Tidak ada yang tidak tahu. Maka jangan harap atau jangan khawatir ketika Bapak Ibu tidak tahu, Mbah Google tahu. Ya, tetapi ingat, Bapak dan Ibu guru, Bapak Ibu dosen, kalau lama-kelamaan panjenengan nanti tidak dipercaya oleh mahasiswanya, ya jangan kaget. Karena lebih percaya pada Mbak Google. 24 jam siap menjawab pertanyaan kita. Nah, tapi kalau Bapak Ibu dosen kadang-kala ditanya malam, sudah tidur kita ya. Nah, tapi Google nggak pernah tidur. Nah, ini harus menjadi keselarasan yang harus kita padukan ya. Teman-teman yang badan luar biasa, kalau kita lihat dari berbagai program itu, tentu penguatan dari semua lini, literasi digital dan informasi inilah yang nanti akan kita sadari penguatannya dan akhirnya berdampak pada aspek-aspek pemakaian bahasa kita. Dan itu harus kita wujudkan dengan pembeda ya. Saya ingin keluarga besar bahasa Indonesia di seluruh Indonesia kita bisa sadar posisi kita sebagai pelaku, pengguna, dan pelestari bahasa Indonesia. Maka kita masing-masing harus punya pembeda. Nah, pembeda inilah yang nanti akan menjadi branding, kekuatan kita, personal branding kita, untuk bisa kita lakukan bagaimana memanfaatkan, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan santun. Dan ini tentu akan berdampak pada aspek-aspek yang saya titipkan bahwa ketika kita ingin menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang baik, untuk bisa memanusiakan manusia, tentu lihatlah dengan 8D.
Dilihat mitra tuturnya siapa, dicek medianya apa, luring atau daring, dirasakan kesantunan berbahasanya bagaimana, nyaman atau tidak, ya, disesuaikan dengan kondisi tuturannya, konteks tuturannya seperti apa, dalam situasi apa, tentu akan berdampak semuanya. Kemudian dipastikan tujuan tuturannya, ya, diteliti kebenarannya sehingga kita tidak menyebarkan berita hoax, ya, dicek peranggapan dan implikaturnya, kira-kira sudah dipahami lawan tutur kita belum, dan tentu saja tidak lupa dicek dampaknya, positif atau negatif, ya. Sebagai penutup, Bapak dan Ibu, bahwa kita semua menjadi salah satu pilar penting untuk bisa mewujudkan semua aspek itu, tentu akan menjadi upaya untuk menjadi contoh dalam bahasa lisan dan tulis, dan itu semua harus kita wujudkan melalui media cetak, media online, dan semua menjadi pilar bagaimana kita bisa menjadi contoh untuk pemakaian bahasa yang baik dan benar serta santun, sehingga betul-betul bisa memanusiakan manusia dalam berbagai dimensi yang tentu bisa kita baca semuanya, sehingga kita semua secara daring dan luring akan bisa mewujudkan dan bisa berkontribusi untuk turut serta membangun SDM NKRI, sehingga kita akhirnya akan bisa berdampak secara utuh. Bagaimana kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat di Indonesia agar kita tetap bisa jaya dalam membangun NKRI, dan kita semua akan bisa turut menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Terima kasih, salam hebat dan luar biasa untuk keluarga besar bahasa Indonesia di seluruh Nusantara.